Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkamet Lestari dengan NPM 23106310 986. Di sini saya akan membahas tentang bagian dari salah satu artikel, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel angka-angka, grafik, deskripsi, verbal, atau gabungan antara ketiganya. Tabel, grafik, atau gambar tidak boleh terlalu panjang, terlalu besar, atau terlalu banyak. Penulis sebaiknya menggunakan variasi penyajian tabel, grafik, atau deskripsi verbal. Tabel dan grafik yang disajikan harus dirujuk dalam teks. Cara penulisan tabel ditunjuk pada gambar di atas. Tabel tidak memuat garis vertikal, tegak, dan garis horizontal datar. Hanya ada di kepala dan ekor tabel. Ukuran huruf isian tabel dan gambar boleh diperkecil. Angka-angka di dalam tabel tidak boleh diulang-ulang dalam narasi verbal baik sebelum maupun sesudahnya. Penulisan angka-angka memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Untuk naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, angka ribuan diberi penanda titik. Misalnya, 1400200 ditulis 1.400.200. Angka yang berupa bilangan desimal ditulis menggunakan tanda koma sampai dua angka di belakang koma. Contoh 13,12. Apabila angka bernilai kurang dari 1, maka angka 0 di depan koma harus ditulis 0,13. Untuk naskah yang ditulis dalam bahasa Inggris, angka ribuan diberi tanda koma. Misalnya 1400200 ditulis 1,400,200. Angka yang berupa bilangan desimal ditulis menggunakan tanda titik sampai dua angka di belakang koma. Contohnya 13.24. Angka bernilai kurang dari 1, maka angka 0 di depan tidak ditulis. Contoh titik 12 titik. Selanjutnya ada simbol atau notasi matematika yang berupa huruf alfabet, ditulis dalam cetak miring. Tetapi yang berupa huruf Yunani ditulis tegak menggunakan simbol yang tepat. Tanda sama dengan dituliskan dengan jeda satu ketuk sebelum dan sesudahnya. Sebagai contoh seperti gambar yang di atas. Untuk hasil statistik yang bergantung pada derajat bebas seperti nilai F atau Z harus diikuti dengan penulisan nilai derajat bebasnya dalam tanda kurung seperti contoh pada gambar di atas. Uji statistik sebaiknya disertai penghitungan average size. Uji T menggunakan chosen dan uji F menggunakan partial eta, squared, atau lainnya sesuai referensi yang digunakan. Untuk penelitian kualitatif, hasil harus disajikan secara ringkas dan padat berdasarkan hasil analisis data kualitatif, tabel, diagram, grafik, atau visualisasi data lain dapat disajikan untuk meningkatkan keterbacaan. Bukti autentik dari data empiris, misal petikan transkrip, wawancara, catatan lapangan, atau dokumen, sebaiknya disajikan dalam jumlah yang cukup rasional sehingga tidak menutupi pernyataan atau pendapat penulis tentang hasil penelitian tersebut. Pembahasan dimaksudkan untuk menginterpretasikan dan memaknai hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan dan tidak sekedar menjelaskan temuan. Pembahasan harus dipercaya dengan merujuk atau membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi dan tidak berasal dari jurnal abal-abal. Dalam pembahasan disarankan juga berisi pengintegrasian hasil penelitian ke dalam kumpulan teori atau pengetahuan yang telah mapan, penyusunan teori baru, modifikasi teori yang telah ada, serta implikasi hasil penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.